Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kembali. Tadi siapa yang bertanya? Yang grup omongan Dek. Kayaknya belum masuk Bu Merina ya, apa siapa? Apa? Rizky yang nanya tadi. Oh iya. Ini. Ayo Bu. Bu Rizky. Iya Bu, mau nanya. Ini Bu, mau nanya tentang sering kentut dari Apa? Gimana? Kurang keras Bu. Dengar suara saya Bu? Halo? Halo? Ya, Ya. udah terdengar Bu. Udah. Kasusnya itu wanita usianya sekitar 30-an sering kentut lewat vagina gitu Bu. Itu seperti apa ininya Bu? Gimana? Wanita umur 30-an terus 30-an. Sering kentut-kentut melalui vagina gitu, kayak buang angin tapi lewatnya vagina itu Bu. Oh. Stres itu orangnya tegang. Bukan karena ada gas yang tertahan di area situ Bu? Lah ya stagnasi. Stagnasinya di situ. Jadi sarannya seperti apa Bu? Sarannya nggak boleh tertekan. Cuma masalahnya itu tuh sering terjadinya tuh kalau pada saat melakukan sholat, itu keluhannya seperti itu. Ya itu was-was saya, langsung dipegang. Ini tadi sudah tak rekod ya. Langsung dipegang kemaluannya, langsung kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas gitu. Nanti itu kadapta kan gitu. Kamu bohong. Nah, aslinya kan itu jadi gini. Dulu pernah saya seperti itu. Jadi akhirnya kita itu punya keyakinan yang membatalkan itu keluar dari depan dan belakang, terus terdengar suara kan gitu toh. Nah itu kan cuma kadang was-was. Kan modelnya plek gitu toh, bukan seperti kentut. Itu was-was saja. Pokoknya kamu ngapusi berdusta. Langsung mainnya main, kalau itu main ruqyah. Soalnya gini, kenapa kok kumatnya tiap mau sholat kan gitu toh? Ya wes itu berarti kan ada sesuatu yang hubungannya dengan hal-hal seperti itu. Ya biar kita itu sholatnya enggak khusyuk. Ini tadi aku batal apa enggak? Batal enggak? Bismillah. Kamu dusta. Wah enggak ada suaranya kok, gitu aja. Itu nanti tiba-tiba hilang itu. Itu karena kita khawatir, aduh aku ngentut enggak, tiba-tiba dia keluar gitu. Kalau kita tidak memikirkannya, tidak takut, tidak was-was, jadi dua mulut di bawah, kemaluan sama dubur, itu juga di bawah fungsi kerja dari ginjal. Nah kalau kita ketakutan, yaitu ngefeknya ke situ, nggak bisa nahan gitu. Plak gitu. Itu jadi karena khawatir. Kalau kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mau pergi. Nah, tiba-tiba lah pengen pipis kan gitu toh. Itu karena kejiwaan saja sebenarnya. Kalau dipipiskan kan cuma sedikit. Berarti apa Bu Ruqyah? Iya. Iya kan sama yang daerah mana yang di Ruqyah? Apa? Dipegang ini loh, dipegang. Dipegang sama kalau ruqyahnya pakai ayat-ayat ya sambil dipegang sambil baca ayat-ayat. Kulhu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, atau coba rendam pakai garam getok yang ada yang ada itunya di darahnya.
wes itu sama pikirannya coba cendana. Dibayangin ketakutan kita. Iya, Ketakutan. jadi ketakutan kalau misalnya mau sholat berjemaah itu agak kesulitan katanya. Iya, karena ya itu, karena pikirannya sendiri. Itu ya itu tadi kejiwaan deh. Jadi kalau kita itu wanita-wanita sering kentut, bolak-balik dadut, itu sebenarnya bukan pertanda sehat perutnya malahan. Berarti dia itu stagnasi. Wanita itu berarti sedang menahan. Harusnya los, dia tidak los. Harusnya tidak takut, dia takut. Akhirnya perutnya itu gembung, stagnasi namanya, mandek. C-nya mandek. Akhirnya kentat-kentut gitu. Nah, itu harus rileks kayak gitu loh. Nah, rileksnya gimana? Nah, makanya kalau yang di Medinscare itu ada cendana kayak gitu toh. Terus sekarang ada Safarcare itu dikit-dikit kita pakai Safarcare bisa. Itu tadi kalau mau nyoba rukyahnya Safarcare ya dikasih di pas kemaluan gitu aja nggak apa-apa. Di samping-sampingnya, di atas, di bawah nggak apa-apa, itu sampai kepanasan juga nggak apa-apa. Nggak bahaya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Pak Mel. Ya, siapa ini? Oh, Bu Aku Rika. Rika. Ya, tapi di sini panas, jadi nggak pakai jilbab. Mau nanya, Yeah. ini kan puasa, saya nggak tahu salahnya di mana. Cuma lidah rasa pahit. Lidah tuh rasa pahit. Terus yang aku rasain tuh kayak orang masuk angin gitu loh. Sendawa terus. Iya. Yang ada di rumah tuh, yang ada di rumah Gastera, Ployi, sama Relaxiang, sama Safarcare. Pakai aja semua. Jadi itu panas. Panas sampai ke jantung. Pahit itu kan rasa dari jantung. Jadi panasnya aslinya panas di liver dan empedu itu naik ke jantung. Saking panasnya. Makanya kan ini kan hawanya memang panas. Apalagi kita puasa, kurang minum kan? Kurang minum jadi badan itu kekeringan, kepanasan seperti kalau kita di padang pasir wes itu. Penyakitnya itu. Jadi harus banyak, nanti begitu berbuka banyak minum. Mungkin pakai itu apa? Minum yang itu loh. Yang apa? Biasanya saya anjurkan itu loh. Oralit. Minum itu yang banyak, pokoknya diairi. Nah, itu panas sampai ke jantung. Kalau bisa tusuk jarum kan tusui titik-titik itu. Yang sini. Sini. Apa namanya? Yin spring. Buang panas api. Itu panas api. Apa? Nggak pakai jarum nggak apa-apa. Lupa yang nyimpen di mana. Kalau nggak pakai jarum ya nyeri. Coba pakai Safarcare aja sini-sininya yang buat panas. Sama jantungnya coba digitukan. Ya. Ditotok-totok. Iya. Itu berkurang banyak sama Safarcare. Cuma saya minum apa ini gitu. Tak kasih Relaxiang kan akan mendinginkan jantung. Relaxiang itu kan merilekskan yang pada liver. Kalau livernya yangnya panasnya turun, panas di jantung otomatis turun. Kan itu liver itu kan kayu toh. Kayu kalau kebanyakan apinya yang jantungnya anaknya itu akan berlebihan pula gitu loh. Ya. Iya, Mbak. Tapi aku tensinya rendah, Mbak. Oh, lah kok ada Relaxiang, ya jangan pakai Relaxiang. Yang itu pakai Relaxiang. Loyek sama Gastera ada toh, Iji.
gitu. Enggak punya Ricci. Adanya warming di warming apa tuh? Ya itulah sisa sedikit. Berarti Gastera sama Ploy sama Safarcare di jari-jari tangan ya. Ya, Ya. Makasih Mbak Mea. sama-sama. Sama itu di tatal-tatal area liver empedu itu yang buat pahit itu kan aslinya situ toh. Empedunya toh itu empedu naik. Empedunya itu harusnya turun. Empedu itu naik ke atas gitu loh. Jadi pahit kita merasakannya. Ya Mbak, makasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Kita gunakan waktu kita. Bu Melinda, Assalamualaikum. Bu Men, mau tanya. Kok nggak ada suara? Iya. Lupa tak mute. Iya, siapa Bu? Inas, Inas Oke. Mufidah. Gimana? Yang untuk bahkan habis melahirkan itu biasanya perut itu kan biasanya hitam gitu ya Bu ya. Kalau pakai arangku itu bisa nggak ya? Gimana? Untuk Kok ya suaranya nggak jelas sih? Coba apa nulis. Pertanyaannya apa? Mbak. Buat ini itu Mbak, hitam-hitam di perut abis melahirkan pakai apa? Bisa nggak pakai arangku? Bisa insya Allah digosok terus ya. Digosok setiap hari. Terus habis itu kasih minyak lavender. Kasih, diblonyoi minyak lavender. Minyak lavender bisa, mungkin Grand Siva bisa. Kalau saya dulu habis melahirkan itu kan ya memang hitam-hitam gitu ya. Itu pakai minyak-minyak seperti itu, minyak zaitun plus essential oil. Jadi pakai yang minyaknya Meliscare yang lavender bisa, atau dicampur dengan Grand Siva. Gitu. Digosok terus. Harus kalau bisa tusuk jarum, ditusui. Nanti dia yang glonjor-glonjor itu kembali mulus lagi loh. Jadi biar nggak rusak perutnya, walaupun anaknya beberapa. Nah ini selanjutnya ya ini Bu Salbia. Bismillah Bu Mel izin tanya, nama Sahda usia 34, haid setiap bulan, datang haid 6 hari, keluhannya kalau mau haid di bawah payudara muncul benjolan. Ketika sudah haid, benjolannya hilang. Di masa subur suka keputihan berwarna coklat, jika sudah habis masa suburnya keputihannya normal berwarna putih lagi. Jadi ini selalu keputihan ya. Untuk herbalnya apa saja ya Bu Mel, makasih. Jadi ini nanti bisa pakai Fertila Peles. Jadi untuk membuang lembab panas di area uterus. Nanti plus bisa tambah Floye ini untuk keputihannya. Terus berendam pakai garam detox, bisa lavender, bisa yang satunya apa? Bidara jasmine atau lavender juga cukup. Pakai itu, terus yang benjolan selalu ada, ini biasanya benjolan payudara itu meridiannya itu kalau enggak itu di mana? Bawah payudara. Bawah pas atau agak ke bawah. Nah, itu kalau lurusnya puting itu meridiannya meridian ST atau
lambung. Kalau agak ke samping luar, itu meridiannya sudah gallbladder, empedu, atau pokoknya liver atau limpa itu ya. Jadi biasanya karena stagnasi, orangnya itu emosian atau apa gitu biasanya. Nah itu jadi satu. Nah ini kita butuh tahu dia tensinya berapa. Kalau memang tensinya cenderung tinggi, kita pakai Relaxiang sama Royal Sway. Royal Sway itu nanti dia akan melancarkan stagnasi dan stasis darah. Jadi nanti khawatirnya benjolannya itu akan menetapkan dia hanya masa itu ya. Jadi masa premenstrual sindrom. Jadi premenstrual sindrom itu biasanya karena stagnasi atau ekses karena panas pada liver sama empedu. Karena emosi berlebihan atau memang di saluran uterusnya itu memang seperti itu, ada lembab berlebihan, makanya keputihannya sampai coklat, itu kan ada kemungkinan darah ya itu saking panasnya juga bisa. Nah itu karena seperti itu akhirnya muncul premenstrual syndrome. Akhirnya tiap mau menstruasi ada terjadi sesuatu di area payudara, kan biasanya cuma nyeri payudara atau nyeri head. Nah ini sampai ada benjolan. Nah itu nggak boleh menahan emosi. Emosinya harus diutarakan tapi dengan cara yang baik. Belajar mengutarakan emosi dengan baik. Atau bisa pakainya nanti Royal Sway, Rosci, sama Floye plus Fertilapellis kalau mau 4. Kalau nggak mau ya nanti memang kita butuhnya agak banyak ya. Terus plus detox, garam detox untuk keputihannya. Bu Mel, diminumnya berapa kali Bu Mel? Minumnya itu yang bagus 3 kali kalau pengen cepat. Lek santai yo sehari bisa 1 kali, 2 kali, lek santai. Pengen cepat apa enggak? Kalau yang detox ini untuk rendamnya ya Bu Mel ya? Yang apa? Yang detox, garam detox itu untuk rendamannya ya Bu Mel? Kita itu butuh rendaman. Jadi kalau kemaluan kita itu gatel, itu langsung rendam insya Allah sekali gitu aja udah. Tapi kalau orangnya sudah parah ya tetap nggak sekali toh, ya akan butuh masa lah. Cukup ukurannya berapa? Pokoknya asin, airnya sudah asin gitu. Jangan sampai gak asin, pokoknya airnya sudah asin, nah itu kita berendam. Pokoknya nggak perlu airnya banyak, pokoknya sudah terendam yang kita tuju. Asal kerendam aja gitu ya Bu Mel ya? Ya, terendam terus bisa agak digini-ginikan ya, piek agak biar masuk gitu. Masuk. Untuk kasus spastik tangan, saya kesulitan terapinya. Udah pakai gel. Oh, nggih, monggo. Ini sami. Belum rilis juga, udah pakai gel Sunfa LI 4, LI 11 PC 4 BP20. Memang ini kasus spastik ini sulit ya, karena orangnya dari kejiwaan. Jadi kenapa kita itu spastik, kaku, itu orangnya biasanya kaku. Kepribadiannya atau emosinya itu kaku. Itu ya harus orangnya diperbaiki. Nah itu kesulitannya di situ. Orangnya yang kaku itu kan nggak bisa kita perbaiki biar nggak kaku. Nah itu kenapa kasus spastik itu sulit. Karena dia kejiwaan di livernya. Livernya terlalu berlebihan. Jadi makanya spastik, kaku itu punyanya liver. Orangnya emosian, emosi tinggi, memendam marah. Itu kalau spastik ya sulit, makanya kasusnya sulit. Memang sulit. Terus kalau untuk terus terang kalau cuma tusuk jarum, kita itu ini cuma Geosunfa ya. Nanti kan akan dipelajari di neuroakupunktur itu ada titik-titik lain yang buat Jiaji lah,
area-area yang ada plexus brachialis, plexus lumbosacralis kayak gitu ya. Nanti aja ini ya. Jadi kalau mau itu pakainya herbal, Pak. Jadi ini kita ngobrolnya aslinya herbal. Kalau tusuk jarumnya ya sekilas gitu ya. Kalau untuk ini jadi terus terang seperti ini ya. Pengobatan tradisional Cina itu yang terbaik adalah herbal, itu nomor 1. Karena kenapa? Karena herbal itu bisa dipakai dalam kondisi orang dari lemah sampai ekses. Tapi kalau akupuntur, itu orang yang sangat lemah, itu biasanya kita menghindari dulu akupunturnya, gitu ya. Nah, tetapi memang keduanya akan sangat bagus jika kita matchingkan. Tetapi perlu diingat kalau seseorang yang mempelajari ilmu TCM, dia akan lebih bijaksana karena seperti ini ya. Penyebab penyakit perlu diingat adalah emosi. 7 emosi. Nah, itu sudah jenengan riliskan belum? Kan gitu. Kalau jenengan sekedar datang, terapi, datang, tusuk jarum, datang, tusuk jarum. Orangnya itu stresnya masih full, masih suka marah-marah. Ya begitu ditusuk, dia akan berkurang sedikit, akan kumat lagi, gitu loh. Nggak sepastik itu, orangnya juga mesti sepastik jiwanya. Nah, itu kesulitannya yaitu. Jadi kita jadi paham, kalau kita itu nggak bisa menyembuhkan benar-benar 100% kalau orang itu tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Karena penyebab penyakit kebanyakan dari kondisi kejiwaan, dari marah, berlebihan, dendam, berpikir berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, bahagia berlebihan, semua itu. Nah, itu sebagai pengobat itu ya akhirnya harus itu gitu loh. Kalau pengen kita itu memperbaiki kondisi pasien itu 100%. Nah, itu kesulitannya di situ. Kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab penyakitnya ini yang sulit ini karena memang kita tidak mau merubah gitu loh. Lah orangnya itu terkena stroke itu kenapa? Kan biasanya karena emosi berlebihan, berpikir berlebihannya seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi tetap mempelajarinya nanti kalau mau herbal Melinsker yang produksi saya itu kan herbal Cina. Itu bisa pakai Raisen, Royal Sue. Raisen itu sama Kulbi itu akan bisa memperbaiki kekakuan seperti itu ya, atau Lumbricana. Jadi kita tetap butuh masukan, butuh asupan, tidak cuma sekedar tusuk jarum. Jadi tusuk jarum itu begitu jarum dimasukkan, dia akan mengarahkan qi ya. Qi-nya diarahkan kemana, dibuang atau dia dikuatkan atau apa. Tetapi ketika pasien itu qi-nya saja itu kurang atau nutrisinya kurang, kan ya dia lama-lama akan turun juga. Nah, kenapa orang stroke itu nanti akan serangan kedua, serangan ketiga? Karena memang penyebab penyakitnya tidak diterapi dengan baik. Kejiwaannya itu tidak kita terapi gitu loh. Akhirnya dia marah terus, perkara sedikit marah, nggak diantar anaknya marah, nggak bisa jalan marah, putus asa, ya akhirnya serangan lagi gitu loh. Bukan kita yang salah. Nah, itu sebagai pengobat kita harus mengerti itu. Kita bukan menyembuhkan gitu. Kita hanya mengobati dan pengobatan akupuntur tetap ada batasan. Herbal juga kemungkinan ada batasan. Mungkin nanti tambahi cendana terapi untuk kejiwaan juga akan ada kendala juga. Mungkin tambah rupiahnya, mungkin tambah terapi makan minumnya yang tidak boleh apa, ternyata yang tidak boleh malah dia makan. Yang boleh, yang seharusnya dimakan malah tidak dimakan. Akhirnya harusnya sembuh jadi sulit sembuh, kan gitu.
Nah, kita sebagai pengobat juga harus apa adanya ya. Kita nggak bisa memberikan janji-janji manis yang terlalu palsu. Soalnya kita perlu kerjasama. Lah dia mau berubah nggak kan gitu. Lah dia dulu kena stroke karena apa gitu kan? Kejiwaannya seperti apa? Dia mengalami apa? Tensinya tinggi umpamanya. Tensi tinggi itu kenapa? Kan gitu. Stresnya dia perbaiki enggak? Kalau enggak, terus menuntut kita, ini tanganku harus kembali, harus gini. Lah ini tuh loh yang otaknya. Otak itu sangat dipengaruhi keadaan mental emosional kan gitu. Secara apa ya? Sebenarnya aslinya kalau mau tahu, kita itu kalau mau tanpa obat saja, insya Allah sebenarnya sehat dan akan terobati ya kalau kejiwaan kita itu kondisinya baik gitu loh. Ketika kondisi kejiwaan kita tidak baik, umpamanya suatu hari kita itu baik-baik saja, tiba-tiba kita mendapat berita yang membuat kita shock, kita langsung sakit nggak saat itu? Entah perutnya sakit, entah kepalanya sakit, entah dredeg, entah nggak bisa tidur, itu penyakit gitu loh. Dan coba bayangkan kalau pemicu-pemicu itu ada setiap hari. Musuh-musuh kita setiap hari ada di sisi kita, di depan kita, di belakang. Itu pemicu semua gitu loh. Nah, itu kejiwaan kita itu yang membuat naik turun tensi, membuat naik turun pacuan jantung, naik turun energi. Energinya harusnya turun jadi naik, muntah, mual. Kita benci ke orang melihat mual akhirnya. Nanti lama-lama bertahun-tahun muntahlah darahnya, kan gitu. Akhirnya semuanya itu aslinya dari kepribadian kita, sifat-sifat kita, keadaan emosi. Nah, itu emosinya makanya kalau Rasulullah itu kan jarang sakit toh, sakitnya paling panas kan gitu karena kesihir kan itu toh. Nah, itu karena kondisi mental, kejiwaan dan spiritualnya posisi yang baik. Jadi itu yang membuat beliau itu sehat gitu. Nah, itu yang target kita itu seperti itu. Targetnya biar kita itu sehat, yaitu walaupun jenengan itu berobat sampai luar negeri, walaupun herbal terbaik, semahal apapun, kondisi kejiwaannya tidak diperbaiki, ya percuma gitu. Itu aslinya seperti itu. Secara kerasnya itu seperti itu. Nah, ini menggenggam terus, suruh melepas. Apa yang harus dilepas, lepaskan. Jangan digenggam terus. Semua yang harusnya dilepaskan, digenggam terus. Akhirnya sama Allah ditunjukkan, tangannya menggenggam. Sudah ikhlas. Jadi jenengan itu nusuk jarum, itu memperbaiki chi toh. Lah chi-nya dia itu loh di sini itu loh kacau terus, di sini kacau terus. Gimana sembuhnya gitu loh. Ya, gitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kita tetap makanya pengobatan itu kita butuh ilmu butuh menguasai beberapa teknik yang beberapa, tidak cuma satu. Kalau cuma tukang bekam, tiap pasien datang dibekam, tiap pasien datang dibekam. Kan suatu saat orangnya drop gitu loh. Orang darahnya kurang Diano. Apa dek kita upgrade itu apa dek? Running out of time. Ini kita sebentar lagi selesai lagi ya. Upgrade to Pro itu apa dek? Jadi kita ini pakai gratisan dulu. Hah? Apa ini? Ada upgrade to Pro. Oh, gak usah saya. Nah, ini Bu Mel untuk menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata gimana? Apakah
karena itu ada gangguan ginjal, Bu. Biasanya memang warna kehitaman, warna gelap itu masalah ginjal, memang. Makanya kenapa sulit dihilangkan? Ya menghilangkannya dengan memperbaiki fungsi ginjal, otomatis kan gitu. Fungsi ginjalnya seperti apa? Tentang pipisnya gimana? Kan ginjal itu dia mempengaruhi masalah reproduksi, masalah pipis, masalah tulang belulang, masalah otak, masalah rambut, masalah apalagi prostat kalau laki-laki, buka tutupnya anus sama vagina sama sphincter ya, itunya gimana buka tutupnya. Nah itu yang diperbaiki memang. Itu nanti kalau sudah diperbaiki otomatis akan menghilang sendiri, biasanya gitu. Tapi ada yang berpendapat kalau orang yang mempelajari ilmu ruqyah itu kehitaman itu biasanya karena ada gangguan. Nah, itu bisa dimatchingkan. Dimatchingkan orang yang kena gangguan itu biasanya kan terpapar rasa takut ya. Nah, rasa takut itu akan mengganggu ke ginjal. Makanya orang yang ketakutan itu akan cenderung bolak-balik pipis atau malah tidak bisa pipis. Terus reproduksinya bermasalah. Mungkin impoten, takut istri itu nanti impotensi, kan gitu. Itu nanti bisa ada kehitaman. Kalau memang kita caranya akan mudah banget, ya kita ruqyah aja. Oh, ruqyahnya kehitaman ini karena ketakutan. Ya kita, ayo semua yang membuat aku takut keluar. Seperti itu paling. Itu ya Pak Rian ya tadi. Jadi memang spastik itu di mana-mana sulit, kecuali kita plus herbal dan orangnya kita ajari untuk tidak kaku di dalam keluarga. Biasanya kaku, harus begini, orang-orang itu harus ngikuti dia, kayak gitu ya. Kalau plesit gimana, Bu? Plesit, Bu. Apa? Plesit lemah. Tangan lemah. Kalau lemah kita biasanya pakai herbal juga, Pak. Jadi herbalnya biasanya kalau di Melinsker itu saya pakainya kulbi. Kulbi itu untuk rematik ya, semacam rematik dan semua masalah di otot, tulang, tendon, sendi. Dan biasanya dipakai untuk masalah stroke yang ya spastik bisa gitu ya. Terus Royal Sweat. Nah, kalau untuk flasit atau lemah, kita bisa tambahkan tonik ya. Toniknya bisa tonik chi limpa. Tapi ya itu tadi, kadang kalau kita mentonik limpa, kalau orang tensinya tinggi, biasanya tensinya naik gitu loh. Jadi kita itu termasuk apa ya? Mainnya itu matchingkannya itu nanti kita tambahi, kita kurangi lagi. Terus apa yang dibutuhkan itu main gini. Kalau spastik jenengan tusui itu mungkin bisa tapi lewat sini ya, lewat yang Jiosunfa-nya sama titik-titik area flasid sama yang satunya, yang sehat. Nah, tapi itu tetap butuh kan itu nggak ada energi toh. Energinya itu kurang. Nah, itu kita tambahi. Biasanya mungkin pakai jasmine tea kalau punya saya ya, Pak ya. Kalau tusuk jarum memang kebanyakan yang neuroakupunktur itu perbaikannya yang sangat bagus itu di omongan ya, di bicara. Itu dia sulit bicara, nanti cepat dia bicaranya cepat. Terus yang kepleset atau seperti apa. Nah, stroke itu juga akan bisa nanti ada plexusnya, terus ada area huato chiachi-nya mana. Nanti kan ada segmentalnya itu toh. Kita main itu terus dicari titik-titiknya. Tapi tetap kalau saya sukanya orangnya main herbal, Pak. Jadi tidak cuma ditusuk jarum. Tusuk jarum itu bagaimanapun dia akan membuang kan kebanyakan. Begitu jarum dimasukkan, dia akan mengeluarkan angin, mengeluarkan panas, kayak gitu. Kalau orangnya itu defisien, itu kadang tidak cocok gitu loh.
Bisanya mungkin yang jarak jauh ya, jarak jauh itu. Tapi ya itu pakainya nanti pakai tambahannya herbal gitu, Pak. Kalau orangnya itu setianya cuma akupuntur, ya dia harus setia dalam artian kalau saya kan orangnya semua pakai ya Pak ya. Jadi orang ini butuh apa sebenarnya. Jadi kita berikan sesuai kebutuhan pasien. Jadi tidak cuma sekedar saya bisanya akupuntur ya akupuntur saja, enggak seperti itu. Kita ngobrol, kenapa lemah, kenapa dulunya kenapa ini. Jadi memperbaiki dari sindromnya juga gitu loh. Kalau secara neuro ya wes sini ke sininya begini gitu ya. Tetapi kenapa kok itu bisa seperti itu? Kan mesti ada sindrom yang melatar belakanginya. Penyebab dia itu terkena serangan stroke itu apa dulu? Lembabkah? Berpikir berlebih terus menyebabkan lembab atau marah berlebihan kan gitu. Penyakitnya apa? Diabetes, hipertensi kah, kolesterol kah? Nah, itu kan harus diperbaiki. Tidak cuma masalah ini saja. Lah ininya kalau cuma ditusui umpamanya, sindromnya itu tidak diperbaiki, itu kan tetap ya akan berkurang, tetap akan berkurang, perbaikannya itu akan berkurang, tapi jangan mengharap yang penyembuhan sempurna. Jadi kita itu mengobati kasus stroke itu hanya akan mengurangi ya Pak. Secara jujur, jadi gini, orang yang sudah terkena stroke ini kan ada kematian jaringan. Dia telaten nggak tusuk jarum berkali-kali, terus akan naik turun begini lama, apalagi emosinya tidak bisa dikendalikan. Terus makanannya ternyata tidak sesuai, harusnya tidak panas-panas, dia panas-panas. Jadi banyak kemungkinannya. Terus ternyata kolesterol masih tinggi, ternyata diabetes masih tinggi. Nanti suatu saat akan keserang lagi gitu loh. Nah, kita kalau jenengan cuma pakainya Geosulfa, tusuknya itu saja, ya akan mengurangi sedikit, tapi harus sindromnya itu sindrom apa itu kan harus diperbaiki. Makanya memang yang terbaik itu akupuntur itu pakainya memang ilmu dari tradisional Cina yang klasik untuk memperbaiki yang benar-benar perbaikan yang 100% ya. Tapi kalau memang barusan terjadi umpamanya, itu kita bisa mungkin mengembalikan. Tetapi kalau orang yang sudah mati umpamanya, ininya benar-benar mati sudah lama bertahun-tahun sakitnya, apakah akan bisa mengembalikan dia itu benar-benar bagus lagi? Padahal sel-selnya mati. Memang tusuk jarum akan memperbaiki fungsi sel ya, selnya akan bangkit lagi atau apa. Tapi itu butuh waktu. Makanya saya nganjurkan untuk belajar sendiri, itu kita tusui sendiri. Tapi kalau orang lain yang berobat ke kita, apakah telaten dia nyetorkan uang ke kita terus-menerus, terus naik turun, kan dia nanti akan membaik, turun lagi, itu sesuai dengan keadaan tubuhnya. Nah, itu yang selama ini tidak diperhatikan itu karena sindromnya tidak diobati dengan baik, tidak sesuai. Herbalnya mungkin, tusuk jarumnya salah, harusnya tidak dimoksa, kan seperti itu. Harusnya tidak ditonik, malah ditonik. Harusnya ditonik, malah tidak ditonik, kayak gitu. Tapi tetap neuroakupunktur itu banyak sekali yang bisa kita berikan pertolongan.